Kau sedang apa? Aku Dirkuni. Lepaskan aku. Aku akan bertanggung jawab pada... Tolong aku. Nek, kapan cucumu pulang? Nek, cepat bersihkan. Xiaoqiu awalnya mau makan malam di rumahmu, tapi lama tak kunjung pulang. Kemana saja kau? Kau Baron taken. Bajuku juga kusut. Kau mengada-ada. Baru saja hujan. Aku lari terlalu cepat sampai baju berantakan. Pasti kau main-main dengan pria sembarangan. Berpura-pura polos. Xiaoqiu, rumahmu perlu diperbaiki. Bocor di mana-mana saat hujan. Dengar, aku kasih tahu, bagaimana dengan Pak Su di pintu desa? Dia mau bayar mas kawin 30 juta rupiah. Sudahlah, dia sehat walafiat, tapi kuma tidur di rumah makan warisan. Cian. Aku ingin kerja di kota, tapi khawatir tinggalkan nenek sendirian. Bisa bantu jaga nenek? Kau benar-benar mau kerja di kota? Jangan salahkan aku nanti. Orang kota meremehkan kita orang desa. Tak punya uang atau ijazah, percuma Kian, aku kasih 1 juta per bulan. Sekarang harga mahal, segitu tak cukup. Nanti aku tambah kalau dapat lebih. Cian. Baiklah. Buat kamu sahabatku, aku setuju. Cian, kau yang terbaik, terima kasih. Juanpei. Bantu carry sesirang. Ku beri liontin giok pusaka keluarga. Cari orang? Hei, orang di desa bilang naik bus di kota. Begitu cara orang kota naik bus. Hey, stop. Siapa ini? Minggir dong, makasih, ayo pergi. Kamu tahu mobil siapa ini? Duduk saja dulu. Aku lihat mereka begini saat ke kota, kalau gitu bisa naik. Kamu tidak ke kota? Mereka naik taksi. Kamu naik taksi? Maaf ya, aku tidak tahu. Aku turun dulu. Mau kemana? Kenapa orang ini terasa begitu familiar? Ini. Hotel Sky Peak. Ayah, katanya orang sekotaku ada lowongan di sini. Tahu siapa yang duduk di sebelahmu? Dia mau ke Hotel Genting. Terima kasih. Aromania. Aromanya seperti dia. Katanya jangan tunjukkan identitas asli di luar. Saya dari Kabupaten Dao. Kabupaten Dao. Kabupaten Dao dan Hai jaraknya jauh. Tidak. Saya di sini. Terima kasih.
Sudah ketemu? Masih dicari. Cepatlah. Ya. Li Xiaoqiu. Kakak Mei. Kakak Mei. Xiao Qiu, meski ini wawancara cleaning service di Hotel Yunding, hotel bintang 5 internasional termewah di kota ini. Calo Kerja di sini. Harus serius, mengerti? Kak Mei, bisakah dapat 3.000 yuan di sini? Lebih dari 3.000. Kerja harus bagus, jadi cerdik. C'est Bulan, 5.000 Bukan Mazala. Bisa dapat 5.000. Nanti. Bisa lebih tinggi. Ayo pergi. Ha. Orang Kampungan. Dijual saja tidak tahu. Oh, Manager Yo. Aini Lin Xiaoqiu. Halo, Manager Yo. Pakai baju apa ini? Agak Kampungan. Tapi cantik juga. Namamu siapa? Umur berapa? Wawancara ya wawancara. Kenapa pegang-pegang saya? Mau kerja di sini atau tidak? Tidak mau. Keluar. Manager Yo, kesini dulu. Dia baru dari desa, tidak tahu apa-apa, masih polos. Manager Yo, latih dia baik-baik. Benar. C'est Yasuka ini. Nenek, apa nenek baik-baik? Biar saya bantu bangun. Dia benar-benar datang kerja ke... Nenek, Anda baik-baik saja? Hei. Yatuan. Di kota, jangan sembarangan menolong nenek-nenek. Nanti bisa-bisa Anda malah dituduh. Kak Mei, dia benar-benar terjatuh. Dari mana orang kampung ini datang mau mencoba memeras? Di mana security-nya? Saya bukan penipu. Saya mau check-in. Lantainya basah, terlalu licin sampai saya terjatuh. Tidak tahukah Anda ini tempat apa? Lihat baju Anda. Baju luzu. Mampu tinggal di hotel mewah seperti ini? Security, cepat usir dia. Beginikah cara memperlakukan tamu di Hotel Yunding? Nona, kamu baik hati. Saya ingat kamu. Heitai. HMPH, dari nada bicaranya. Kalau tidak tahu. Mungkin dikira orang kaya raya level penguasa negara. Orang kaya kok berpakaian kompang-kamping. Pura-pura kaya cuma modal bawang. Manager Yo. Tamu tetaplah tamu. Jangan nilai orang dari penampilan. Jangan lupa kamu belum lulus interview. Saya yang berkuasa di sini. Hotel Yunding. Anda yang berkuasa. Anda ternyata. Jangan pergi. Katakan tadi Anda yang berkuasa di sini? Tuan Pei, ini pasti salah paham, Anda kan presiden direktur. Tentu Anda yang Ya ampun, kukira bos suka nebeng orang. Sepertinya aku tak bisa kerja di sini. Gaji bulananku 5.000 yuan tak bisa ku dapat. Hotel Yunding selalu utamakan tamu. Kita harus pegang prinsip pelanggan utama. Setiap tamu yang datang, jangan perlakukan secara berbeda. Soal kinerjamu yang bagus. Hotel Yunding butuh karyawan seperti dia mau melamar kerja di sini. Ya, kita proses prosedur kerjanya. Benarkah, Presiden Pei? Aku akan bekerja keras dan tak akan mengecewakanmu. Bagus. Kamu hebat. Hari pertama langsung menarik Peration Pei. Tapi kamu tak punya keahlian atau pendidikan. Jadilah tukang bersih-bersih saja. Baik. Xiaoqiu Camaraila. Aku antar kamu urus administrasi. Ayo, kita minum-minum bersama. Baik. Xiao Qiu, selamat bergabung. Xiao Qiu, saya bersulang untukmu. Xiaoqiu, hari ini. Kalau bukan karena Manager Yo, kau takkan bisa bergabung. Mari bersulang lagi dengan Manager Yo. Ayo minum sekali lagi. Berterima kasihlah baik-baik. Ayolah. Kakak Mei. Ini baru permulaan. Di mana itu? Aku tidak bisa minum. Kakak Mei yang minum saja. Ikuti saja aku dan kerja keras. 5.000 sebulan itu belum apa-apa. Nanti akan ada lebih banyak keuntungan. Xiao Qiu,
ini yang terakhir. Setelah minum ini, aku antar kamu istirahat. Jadi anak baik dan dengarkan. Bagus. Oh, Manayer Yo. Malam ini, Anda harus menikmatinya. Sudah pesan kamar? Oh, semuanya sudah siap. Masih di tempat yang sama. Manayer Yo. Sudah kusiapkan ini. Ini. Terima kasih, Manayer Yo. Xiaoqu. Aku antar kamu pulang. Aku antar kamu istirahat. Anak baik. Ashi. Kulitmu lembut dan segar. Ashi. Aku akan mengantarmu pulang. Jangan nakal pada... Pei, ada kabar soal Giok Liontin. Besok kita konfirmasi dan cari orangnya secepatnya. Tolong aku. TN, Pei. Ini shift malam. APA yang kau lakukan. Anak baru ini mazuk dapur belakang Mancuriangur. Dan kutangkap basah. Aku akan menghukumnya. TN Lee, aku takkan merepotkan. Serahkan pada. Nanti akan kuhabisi setelah kuselidiki. Kaekyu. Ini obat, kenapa tidak bisa kubuka? Aku pergi. Jika itu dia. Mesem. Ku berangkat kau sampai mati. Mesum level dewa. Ku tendang sampai tewas. Hei Yuan Dong. Kau benar-benar nekat cari orang. Tapi aroma di tubuhnya. Kenapa mirip banget dengan wanita? Yang waktu itu? Suruh dokter hotel ke kamar 302. Manayer Yo. Kau nemu apa sih? Gigit aku boleh-boleh aja. Tapi ketahuan sama Pak Direktur Pei. Pei. Kalopak Pei t'a eu la kita. Kita berdua tamat riwayatnya. Gimana ini? Kalau dia berani ngomong sembarangan, aku pecat dia. Jangan, jangan, jangan. Suruh dia bersihin toilet besok pagi. Aku yakin dia takut melawan. Manayer Du, tenanglah. Cantik banget. Oh. Kakek, cepat makan. Ini cucu baikmu. Menyuruhku merawat. Uang dari Lin Xiaoqiu. Tak kakapentak beli 2 baju baru. Wah, Lin Xiaoqiu ternyata punya harta karun. Kamu siapa? Ini Liontin Giok Pusaka Direktur. Dia perempuan yang dicari oleh CEO. Nyonya muda, kami diperintah CEO untuk menjemputmu. Nyonya muda. Wah, aku. Kenapa kamu? Aku baru menyelamatkanmu. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Kemarin malam kau. Apa aku bergerak tadi malam? Kau tidak tahu. Kau diberi obat tadi malam. Kusuruh orang cari dokter. Bajumu diganti pelayan lain. Maafkan aku. Sudah puas melihat? Kakap.
Cibermu, lebih baik dari pria di desa kita. Aku minta maaf, Camus. Tenang, akan kuselidiki kasus Youdaju, dan memberimu penjelasan. Kau belum puas melihat, bahkan menyentuhnya. Dia pelakunya waktu itu. Tahi lalatmu. Ini alami, belum pernah lihat tahi lalat? Kau. Kau benar-benar. Halo, Presiden PI. Istri CEO sudah dijemput. Dia di bawah. Baik, saya segera turun. Nyonya Presiden, Anda punya istri. Bukan urusanmu. Pria menjijikan. Bagaimana wanita bisa lebih kuat dari pria? Kabar istri CEO sudah sampai di pintu. Cepat lihat, kata mereka Pei Zong tak punya Tiba-tiba ada istri presiden. Siapa wanita beruntung ini, yang dinikahi Pei? Dia belum pernah menikah. Dia selingkuh sebelum nikah. Hina dan tak tahu malu. Aku akan beritahu istri CEO. Presiden itu bajingan tulen. Tak bisa biarkan dia hancur. Katanya Pei Zong hidup dan tak dekat wanita. Pei satu-satunya penerus keluarga. Kalau tak menikah, keluarga bisa gila. Ashui, Lia, istri CEO datang. Selamat datang, istri presiden. Dia mau apa lagi? Huan, Lin Xiaoqiu. Zhao Kaio. Kenapa si kampungan ini ada di sini? Sayang. Terima kasih. Suivant, 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 suivant. CEO ini brengsek, masih acting. Kian-kian sahabat dekatku, aku tak akan biarkan dia terjerumus. Xiao Qiu, kamu ngapain? Kian-kian, bukannya kamu di desa? Kok bisa jadi istri presiden? Kenapa aku tak bisa jadi istri presiden? Banyak cewek di dunia ini, tapi Pak Presiden Pei memilih aku jadi istrinya. Kian-kian, dengarkan baik-baik. CEO ini tidak sebagus yang kamu kira. Hidup pribadinya tidak baik. Maaf, aku tahu kamu akan sedih. Kukira ada masalah besar. Cuma masalah sepele. Kamu lebay banget. Xiaoqiu, mana ada orang kaya yang tidak mata keranjang? Mana ada orang kaya yang tidak suka main-main? Lagi pula, sudah kerja di kota. Kok masih berpikiran seperti di desa? Apa kau mencintainya? Tentu saja. Aku cinta uangnya, dan status sebagai istri CEO. Xiaoqiu, kau tahu, cita-citaku menikah dengan pria baik. Kalau kau saudariku sejati, selamatkan aku bisa menikah ke keluarga kaya, dan berbahagialah untukku. Baiklah, aku naik dulu. Tuan masih menungguku. Xian. Kalau tidak bisa dapat pria baik, jangan mempermalukan diri. Kenapa dia terasa berbeda dengan orang waktu itu? Su Qian. Saat itu aku inspeksi proyek di Haixian, tapi ada yang membiusku, jadi... Karakunan. Su Qian. Sugzu. Mungkinkah dia? Ini Lion Tin Kaiok Kilyargape. Waktu itu aku tak sengaja menyakitimu. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Katakan saja permintaanmu. Aku yang bertanggung jawab untuk Liontin ini. Xiao Qiu mau makan malam di rumahmu, tapi lama tidak pulang. Zhao Kaio, kau ngapain saja? Rambutmu berantakan, baju kesat.
APA kau. Jangan berprasangka. Tadi hujan, lari terlalu kencang, jadi baju kacau. Pasti main gelap dengan pria. Bersikap suci. Aku heran kenapa Li Xiaoqiu begitu semangat. Ternyata Pei tidur dengannya hari itu. Tapi sekarang semua ini milikku. Hari itu adalah pertama kalinya bagi kami orang desa sangat tradisional. Kalau aku tak bisa menikahimu, aku lebih baik mati saja. Baik. Aku akan menikahimu. Aku tahu kamu yang terbaik. Tidak, Presiden PI tak boleh. Yang tidur dengan Presiden PI adalah Lin Xiaoqiu. Zhao Kaio. Xiaoqiu, tadi aku terlalu kasar. Kamu tidak marah kan? Masa iya? Kita kan sudah lama kenal, sahabat terbaik. Aku cuma ingin bilang, Pei Yuandong bukan pria baik. Xiaoqiu, mungkin kamu salah paham. Dia sangat baik padaku. Saat inspeksi proyek di Haixian, kami langsung jatuh cinta. Aku sudah menjadi miliknya. Mereka sudah lama bersama. Xiaoqiu, kita sahabat terdekat. Kuharap kau merestui kami. Ini pilihan Kian-Kian sendiri. Untuk kebahagiaannya, aku tak bisa memberitahunya tentang kejadian dengan Pei Yuandong. Kita sahabat terbaik. Tentu kuharap kalian bahagia. Terima kasih. Makanlah. Kau pantas jadi bodoh seumur hidup. Kau memang bikin kata. Tuan sudah pulang? Turunlah. Ini rumah untuk orang kaya. Tapi tidak terlihat mewah atau cukup besar. Ini tempat tinggal permanenku. Silakan tinggal di sini. Ini saja? Apa ada rumah yang lebih besar, seperti yang ada lapangan golfnya? Ya. Ayo pindah ke sana. Oh, aku belum pernah melihatnya. Aku hanya ingin melihat. Ini dekat dengan perusahaan. Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Jika kau tidak puas dengan tempat ini, aku bisa menyuruh orang mengantarmu tinggal terpisah. Bukankah ini seperti perpisahan? Tidak, tidak. Sebelum aku menjadi istri presiden yang sebenarnya, aku tak bisa hidup terpisah darinya. Aku hanya bicara. Lagi pula, tentu aku akan tinggal dimanapun kau tinggal. Maka malam ini kita. Aromanya padanya sangat berbeda dari hari itu. Oh, aku ada urusan malam ini. Kau bisa membiasakan diri dulu. Jika ada kebutuhan, beritahu keluarga. Mereka akan memenuhi semua kebutuhan. Hei! Lagi pula, aku sudah tinggal di sini. Penampilanku tidak buruk. Aku yakin bisa memenangkan hatinya. Hei, aku tak menyangka. Aku juga hidup mewah. Lin Xiaoqiu bodoh, harus Kizingkirchen. Menggagalkan rencana. Apakah penyelidikan ini untuk istri? Bantu saya selidiki. Manajer personalia hotel, You Daju. Kemarin saya menemukan bahwa dia sepertinya membius karyawan wanita. Bantu saya selidiki. Tidak boleh ada aturan tak tertulis di tempat kerja. Saya mengerti. Jangan beritahu dia. Nenek Kian-Kian sudah jadi wanita kaya di kota, dan tidak bisa rawat kamu lagi. Jaga baik-baik dirimu. Mulai sekarang saya akan kunjungi nenek tiap minggu. Xiaoqiu, nenek bisa jaga diri sendiri di rumah. Kamu kerja keras di kota sendirian. Nenek baik-baik saja. Jangan khawatirkan nenek-nek. Nanti kalau sudah dapat uang, saya beli rumah besar di kota, dan jemput nenek untuk tinggal bersama. Sudah, nenek tidur duluan ya. Saya kerja dulu.
Jangan takut. Aku di sini. Hey, 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 hey. Li Xiaoqiu. Ini aku. Saya Li Xiaoqiu. Li Xiao, memukul atasanmu. Lin Xiaoqiu, kamu benar-benar berhasil. Aku tidak sengaja. Tiba-tiba lampu mati tadi. Kukira ada penjahat. Di sini tidak ada penjahat. Aku cuma periksa peralatan lampu di toilet kalau ada masalah. Kamu lembur malam ini. Bersihkan semua toilet di hotel untuk. Kalau tidak selesai bersihkan malam ini, besok kamu dipecat. Toilet di hotel ini sangat banyak. Aku sendirian. Apa yang kamu bicarakan? Cepatlah. Kamu kuat sekali. Pantas dapat ini. Kamu pantas menerimanya. Nenek. Nenek, aku sangat merindukanmu. Nanti kalau aku sudah punya uang, akan kubawa nenek tinggal di rumah besar. Makan banyak makanan enak. Li Xiaoqiu. Li Xiaoqiu. Apa aku masih belum sadar? Kenapa aku bermimpi Direktur Pei? Tidak. Pei Yuandong itu pacarnya Kian. Aku bermimpi Direktur Pei. Itu tidak hormat pada Qian. Tidak. Meskipun kamu tampan. Tapi jangan... Apa dia sedang tidur sambil berjalan? Dia cukup imut. Pei Yuandong, aku sedang bicara dengan... Li Xiaoqiu. Kenapa kamu berteriak? Kamu membuatku kaget. Kamu Sakit. Ini bukan mimpi. Tuan. Apa yang terjadi dengan Lin Xiaoqiu? Tuan, ini bukan mimpi. Bagaimana menurutmu? Kenapa kau tak tidur di asrama staff selarat ini? Aku tidur di toilet. Manajer Joe menyuruhku bersihkan semua toilet di hotel atau besok dia akan dipecat. Manager Yo. Li Hang, panggikan Joe Dajan untukku. Cepat pergi. Tuan Pei, Anda mencari saya? APA Anda surah dia bersihin semua toilet semalaman? Kau, Lin Xiaoqiu. Aku menyuruhmu membersihkan toilet, tapi malah mengadu ke... Bukan urusannya. Aku cuma kebetulan bertemu dia. Kalau tidak salah ingat, setiap area bersih di hotel punya 3 shift. Minimal 3 orang per shift. Syarat kebersihan toilet harus selesai waktu yang ditentukan. Végitula Sifapei. Kebetulan, aku dapat shift malam hari ini. 2 petugas kebersihan lain sudah izin tidak masuk, jadi kusuruh dia lembur. Ini untuk menjaga kenyamanan tamu. Apa ini tidak baik? Jadi menurutmu, 1 orang bisa membersihkan semua toilet hotel sendirian? Kau biarkan dia kelelahan tidur di toilet. Tidak takut mengganggu tamu? Bukannya dia tugasnya bersihkan lobi? Kenapa dipindah ke toilet? Li asalnya dari desa, tidak ngerti apa-apa. Pendidikannya juga paling rendah. Takut ditempatkan di lobi akan membuat tamu risih. Aku juga memikirkan perusahaan. Apa salahnya berasal dari desa? Harus didiskriminasi karena kampungan? Sejak bergabung dengan Hotel Yundi, dia berhak dapat perlakuan adil, perlakuan layak sebagai karyawan. Orang bermoral lemah. Kok bisa sok idealis di kantor? Mana yang aslinya? Ya, Presiden Pei, saya salah. Ini kan perintah Bapak. Selesaikan sisa toilet yang belum. Lin Xiaoqiu kerja bagus di toilet. Tapi cuma bersihkan toilet tak bisa berkembang. Besok pindah ke divisi House ke Eping. Bertanggung jawab bersihkan kamar tamu. Terima kasih, Tuan Pei.
Sebagai pemimpin, harus memberi contoh. Kalau malam ini tidak selesai, besok kau dipecat. Siap. Dengar kabar terbaru, kemarin Presiden PI menghukum Yo Dajun. Sur Hubert Sican toilette ce malamant. Yo Dajun si brengsek itu. Me Panta. Ngomong-ngomong, dari mana dapat petugas kebersihan itu? Jangan, saudara Presiden Pei. Katanya si pegawai baru bernama Lin Lin. Lin Xiaokayu. Iya, dia itu. Li Xiaokayu. Kau memang ahli berpura-pura. Pura-pura jadi sahabatku. Diam-diam merebut pacarku. Bukan. Lin Xiaoqiu, apa yang kamu lakukan di kamar? Bukannya seharusnya kamu sedang rapat? Kenapa kamu ada di sini? Keluar dan tutup pintunya. Lin Xiaokayu, rok mandi ini, apa kamu ambil dari kamar lain? Jangan bergerak, aku yang lepaskan. Apa suamiku sibuk? Aku masuk ya. Tuan Pei tidak ada di kantor. Di mana beliau? Nyonya, kenapa ada di sini? Asisten Li, Presiden Pei tidak ada di kantor. Apa kamu tahu keberadaannya? Tuan Pei ada janji dengan klien penting siang ini. Maquin Sedang 18 exclusif CEO. Sedang ganti baju. Sweet. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk mendekat dengan Tuan Pei. Assistant Lee, tahu jalan ke suite eksklusif CEO? Kenapa tidak bisa terbuka? Jangan-jangan salah kamar? Enak disentuh? Iya. Bukan. Kenapa aromanya mirip perempuan malam itu? Apa ada bekas luka di... APA? Bekas luka APA? Kamu punya tunangan, tapi masih memelukku? Apa katamu? Tidak ada. Aku pergi. Perhenti. Kamu dari Kabupaten Hai? Kamu dari Kabupaten Hai? Kenapa kemarin bilang Kabupaten Dao? Aku salah ingat. Kamu. Ada bekas luka di bahumu? Nyonya, ini suite eksklusif Presiden. Kamar tidur ada di sana. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Kalau begitu pergilah. Demi Qian. Aku tak bisa biarkan dia tahu kita pernah berhubungan. Tidak, tak ada bekas luka di bahuku. Lepaskan aku. Atau kulanjutkan ke meja hijau. Sayang. Qian. Kenapa dia ada di sini? Kian pasti salah paham jika melihatku di sini. Jangan sampai dia melihat. Kenapa kamu gugup? Lin Xiaokayu. Sayang. Aku masuk ya.
Sayang, Sedang apa kamu di sini? suamiku, aku kesepian sendirian di rumah. Aku merindukanmu. Sayang, bisa makan siang bersamaku? Nanti ada klien penting, mungkin tidak bisa. Baiklah. Bisa pulang dan bermalam denganku? Aku akan menunggu. Mengapa aku sedih melihat Kian-Kian memeluknya? Aku agak sedih. Li Xiaoqiu sedarlah. Dia pacar Kian-Kian sekarang. Belum pasti, akan ku coba. Oh iya, siapa Teru Kurita bersih di sini? Ada yang datang bersih-bersih tadi, aku mau ganti baju, jadi ku suruh dia pergi. Suamiku berpostur bagus sekali, tak boleh wanita lain melihatnya. Oh. Ya. Ini kurang dasi? Aku cari satu untuk... Apa ada di dalam lemari? Dasi ada di sini. Kita tidak melakukan kesalahan. Kenapa sembunyi? Sayang. Lagi bicara dengan siapa? Tidak ada. Aku segera pergi. Cepat kembali istirahat. Baik. Oh. Cepat kembali. Sayang. Kalau gitu kamu harus pulang malam ini. Aku akan menunggu. Aku pergi dulu. Ayah. Hilyarlah. Kenapa rasanya kita seperti selingkuh? Jangan ngomong sembarangan. Aku hanya takut ketemu. Istri CEO akan salah paham. Nyonya ini orang baik. Jangan kecewakan dia. Dari nada bicaramu, kamu kenal dekat dengan Su Kian-Kian. Masa sih, mana mungkin aku dekat dengan istri CEO? Aku hanya merasa dia orang baik. Aku duluan keluar. Kalau tidak ada perempuan lain di sekitarku, Aku lupa tanya Presiden Pei suka makan apa. Harus siapkan semuanya dari sekarang. Ku bilang mustahil Pei Yuandong tidak tertarik pada kamu ini, Lin Xiaoqiu, yang bikin masalah. Anak kampung Nora, berani-beraninya merebut priaku? Beraninya kamu... Bu, apakah Ibu ingin bertemu Presiden? Suite eksklusif Presiden Pei ada di depan. Jika Ibu butuh sesuatu, Si Lacan mérite à Useya. Saya baru saja keluar dari sana. Ada suatu hal. Mengenai Mener Yao. Saya ragu apakah harus mengatakannya. ini tentang saya. Lupakan saja, lebih baik tidak. Bu, langsung saja katakan. Apakah Presiden Pei menyuruh saya melakukan sesuatu, akan saya kerjakan dengan baik. Tidak. Lupakan. Saya yakin bukan orang seperti itu. Akan saya beritahu. Ashi. Ada petugas kebersihan bernama Lin di hotel ini, APA. Lin Xiaoqiu. Ya, Lin Xiaoqiu, Bapak belum tahu ya? Baru saja dia mengadu ke Bapak Pei tentang Bapak. Katanya Bapak memperlakukan karyawan tidak adil, dan menyalahgunakan jabatan. Apa? Beranina dit à Mangadu que Président Pei t'entend Seya? Benar, Menerio, padahal Bapak sudah baik padanya. Tak kesangka dia 3 menusuk dari belakang. Tapi jangan khawatir. Untungnya, Bapak Pei orang yang bijaksana. Beliau tidak langsung percaya kata-kata. Ya, Dazar perempuan tak tahu diri. Harus kuberi pelajaran. Siapa yang berkuasa di sini? Menerio. Karyawan seperti dia, harus diberi pelajaran. Agar K-Pak. Kalau tidak, dia akan terus membuat masalah. Benar, Bu. Ibu memang benar. Terima kasih atas perhatian Ibu. Seya akan mengajarnya sekarang.
Lin Xiaoqiu kau yang carry masalah. Jangan salahkan aku. Yunhan. Aku hampir sampai di hotelmu. Nanti kita makan bersama. Baik, tunggu di pintu masuk hotel. Akan kutemui setelah Cepetan, sedang apa? Nanti kubicarakan. Cepat. Baik, segera datang. Hari ini dapur kurang personil. Bantu pindahkan bahan makanan ke gudang pendingin. Tata dengan rapi. Tapi Pak Manager, saya sebentar lagi pulang, nanti harus membersihkan kamar Pak Pei. Ashley, kau pikir diri penting ya? Kau cuma petugas kebersihan. Suruh apa ya lakukan. Apa? Tidak mau kerja di sini? Cepat. Akan saya lakukan. Cepat. Pak Manager, saya masih di dalam. Manager. Ada orang di sini? Ada siapa di sini? Tolong aku, ada siapa saja di sini? Hari ini adalah Lin Xiaoqiu di mana? Manager Yo menyuruh saya bersih-bersih. Katanya Lin Xiaoqiu diminta pindahkan barang. Mungkin dia istirahat setelah pindahkan barang. Malas-malas. Dia bekerja keras, sampai tak bisa istirahat. Masa dia malas? Tapi bajunya masih di sini. Dia minta saya jaga bajunya. Dia pindahkan barang kemana? Sepertinya ke ruang pendingin. Aku tak bisa tidur. Nenek tangga saya ajak hidup layak. Meski kau tampan, jangan mengkol lagi di mimpiku. Kau tahu, Li Xiaoqiu, Li Xiaoqiu, Li Xiaoqiu. Liaxiu. 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 Miaxiu. Miaosiu, kau baik-baik saja? Kenapa dia selalu muncul saat aku bahaya? Selalu dia yang muncul. Pei Zong. Andai kau tidak punya pacar. Apa katamu? Apa kamu sudah baikan? Aku tak pernah lihat Presiden Pei perhatian ke karyawan wanita. Lin Xiaoqiu, kamu sangat beruntung. Terima kasih, Presiden Pei. Maaf, Tuan Pei. Kalau tidak ditemukan tepat waktu, hari ini, karyawan Hotel Yunding bisa mati beku di freezer. Ini bisa jadi berita utama. Apa kamu tahu, dampak buruk apa untuk Hotel Summit? Pepe. Dia pasti mengira barang sudah pindah semua, sebelum menutup pintu. Tidakkah dicek lagi sebelum tutup pintu? Keselamatan yang kami tekankan tiap minggu. Sepertinya tidak kalian ingat sama sekali. Akan saya tegur keras saat kembali, dan pecat mereka. Kalau terulang lagi, kamu tak perlu jadi manajer SDM lagi. Ya, tidak akan terulang lagi. Li Xiaoqiu. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu. Tunggu saja nasibmu. Kamu baik-baik saja? Aku antar ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Xiaoqiu. Kakak Junhan. Kakak Junhan. Kudengar kau terkunci di freezer karena kesalahan. Jadi aku buru-buru datang. Kau baik-baik saja? Aku baik. Yang menyelamatkanku Presiden Pei. Kau adalah. Kau Li Junhan, temannya Lin Xiaoqiu. Halo. Kakak Junhan sangat hebat. Dia juara ujian masuk perguruan tinggi. Satu-satunya di desa yang masuk Xinghua. Jangan terlalu sombong. Aku sedang mempermalukan diri. Dia memang hebat.
Saat hasil ujian keluar, pejabat kabupaten datang ke desa kita. Kau kebanggaan seluruh desa. Aku akan mengajakmu makan. Bagaimana kalau mengajak PI? Pei tidak akan ikut. Dia harus menemani istrinya. Jangan ganggu dia. Kalau begitu lain kali aku traktirmu. Terima kasih, Pei. Kalau bukan karena kau hari ini, mungkin aku sudah tewas. Kau masih punya hati nurani. Ambil bajuku untuk menghangatkanmu. Aku tak ingin merepotkanmu. Aku punya baju di sini, jadi Xiao Qiu tak perlu mengembalikannya. Kami pergi dulu. Baik. Apakah Lin Xiaoqiu tinggal di asrama karyawan? Jam berapa jam malam asrama karyawan? Presiden PI, ini asrama karyawan, bukan asrama kampus. Tak ada jam malam. Tak ada jam malam. Bagaimana jika karyawan tak pulang malam dan terjadi sesuatu? Hubungi divisi logistik. Akan kuperbaiki sistemnya segera. Setiap malam jam 10, tidak. Harus kembali sebelum jam 9. Bagaimana jika karyawan pacaran dan menginap di hotel? Tak bisa kita larang. Pei ini benar-benar aneh. Dia terlalu perhatian ke Lin Xiaoqiu. Apa katamu? Aku segera pergi. Kenapa aku marah lihat dia jalan dengan pria lain? Aku sangat kesal. Tuan Pei. Nyonya bertanya apakah Anda pulang malam ini. Bilang aku. Kamu dekat dengan bosmu. Ayah, tidak. Aku cuma petugas kebersihan. Masa aku bisa dekat dengan bosku? Tapi kurasa dia peduli padamu. Masa bisa? Aku baru ketemu bosku hari ini. Bosku juga sebentar lagi menikah. Kudengar dari Kian-Kian, dia juga dari desa. Sekarang dia di kota. Ajak dia nongkrong next time. Cian. Ada APA? Saudara Shak. Cian Tunangan Bosku. Maksudmu Cian Tuningan Pei Yuandong? Pei Yuandong adalah pewaris grup PI. Jadi Kian-Kian bakal jadi istri CEO. Tapi dia tetap teman baik kita. Tapi sekarang jarang ketemu. Nanti aku traktir nonton. Katamu sudah lama nggak nonton? Setelah makan, kita ke bioskop. Ok. Karyawan harus kembali ke asrama sebelum pukul 9. Ashrama Ada Jam Malam Pukul 9. Junhan, aku mungkin gak bisa nemeninmu nonton nanti. Gak apa-apa, weekend kita nonton. Yuk, makan dulu, jangan dipikirin. Malam ini, aku harus dapatkan Pei Yandong. Nyonya, Tuan sudah pulang. Sayang, kamu pulang. Aku sudah menunggu lama. Lapar? Biar ku suruh pelayan memasak. Ah, tidak. Piyama bagus. Ini khusus kupilih untukmu. Aku sengaja memilihnya untuk kau suka. Mungkinkah dia yang dulu itu? Sayang. Bekas luka ini. Oh, luka ini dari kecelakaan dulu. Ada APA? Kenapa menanyakan itu? Kalau tidak salah ingat, Li Xiaoqiu punya bekas luka di sini. Perempuan harus tegas agar bisa bertahan. Sayang, sudah larut malam. Ayo kita tidur. Tapi kenapa aromanya berbeda dengan yang kuingat waktu itu? Tapi Lin Xiaoqiu. Sabun mandi apa yang kau pakai sebelumnya? Wangimu berbeda dengan yang kita rasakan waktu itu. Aku bahkan tak ingat wajahnya. Tapi aroma ini masih kau ingat. Setelah kesini, aku ganti merek baru. Apa kau tidak suka? Apa kau tidak suka ini?
Tak masalah yang penting kau suka. Aku baru ingat ada pekerjaan mendadak. Malam ini tidur sendirian saja. Hey, sayang. Pasti Yulali Xiaoqiu. Makanya Pei Yuandong tak mau mendekati. Hei, aku tanya ya. Sabun mandi apa yang kau pakai di desa? Merek warung kecil di kampung halamanku. Kubawa 2 botol dari sana. Mau? Mau. Besok kuambil dari Kempungan Desa, Hina. Berani saing dengan aku? Cian. Ini oleh-oleh dari kampung kakak Junhan. Telur ini beli dari Tante Zhang. Telur ayam kampung asli. Yang benar saja. Ini kafe kelas atas, bukan pasar kumuh di desa. Jangan mempermalukan diri, bangun. Maafkan aku, kakak Junhan bawa banyak makanan enak. Aku terlalu senanang sampai tak tahan. Kau bawa 7 mandannya? Sudah kutaruh di keranjang. Cian, takkan 7 I. Kalau bukan karena tidur dengan Pei Yuandong, siapa yang mau pakai barang murah begini? Aku sangat rindu aroma ini setelah lama di luar. Kian, Junhan juga ada di Haicheng. Nanti kita rencanakan makan bersama. Hei, Xiaoqiu. Junhan suka sama kamu, dia langsung mencarimu begitu sampai di Haicheng. Masa sih? Kakak Junhan mahasiswa Peking University. Masa dia bisa suka sama aku? Kenapa tidak? Di kampung dia selalu nempel sama kamu. Dia orang pertama yang kabari lolos ujian. Dia tahu kamu kerja di Haicheng, jadi dia juga cari kerja di sini. Kalau bukan suka, apalagi? Kyo. Lagi pula kamu cuma OB di hotel. Mending naik sama Kak Junhan daripada kerja. Enggak. Masa bisa begitu? Aku cuma teman biasa sama Kak Junhan. Lagi pula kerjaanku sekarang cukup baik. Aku sudah dipindah dari bagian kebersihan ke kamar. Lihat, kamu tetap saja OB. Atau mau cari suami yang lebih kaya? Sekarang aku punya koneksi. Asal aku minta tolong ke Yuandong, bisa ku kenalkan anak orang kaya pada. Kamu bisa hidup enak sepertiku, nggak perlu kerja lagi. Tapi aku nggak mau nikah sama anak orang kaya. Aku mau cari cinta sendiri. Sekarang gajiku sudah naik, tiap bulan bisa kasih nenek 2.000 yuan lebih. Kalau tabungan sudah cukup, aku akan ajak nenek tinggal bersamaku. Xiaoqiu, kamu terlalu polos. Pantas saja bakal kerja seumur hidup. Sudah, cukup sampai sini hari ini. Aku ada janji perawatan kecantikan. Ini semua asli. Telur ini sangat bergizi. Jangan sampai rusak. Iya, aku tahu. Sarang burung tiap hari aku saja nggak habis. Tapi kamu masih makan telur kampung. Kamu kuma orang kampungan. Nggak bakal bisa jadi orang penting. Hei, kau sudah pulang. Zai Okayu. Junhan bawa ayam kampung dari desa. Sebagai terima kasih telah menyelamatkanku kemarin. Kemesak cari sap. Li Junhan, kau kenal baik dengannya. Kami tumbuh besar bersama, jadi kami sangat akrab. Ya Tuhan, kau minum berapa banyak? Zai Okayu. Hey, meinem Sapayam Sapaya Sutter. Aroma di tubuhnya masih terasa sangat familiar. Apa kau punya bekas luka di bahu? Tuan Pei, kamabo. Tapi kenapa kau dan wanita yang menyelamatkan masih terasa sangat familiar? Sebenarnya, hari itu,
Pei Yundong, kau gila. Tapi kenapa hanya saat berhadapan dengan Lin Xiaoqiu? Aku kehilangan akal? Dia akan menikahi Jingjing. Bagaimana mungkin aku? Tidak, Tuan Pei. Nyonya Pei sangat baik pada kita, tak boleh begini. Bagaimana jika aku tak punya istri? Pei Yuandong, omong kosong apa ini? Tuan Pei, kita tak bisa lanjut. Apa aku benar-benar suka Lin Xiaoqiu? Lin Xiaoqiu, Sudaku katakan Pei Zong. Kenapa kamu terus menggangguku? Rupanya kamu tergoda rubah kecil ini. Nyonya, Seya Barulia. Lin Xiaoqiu keluar dari kamar Pei. Ditongga Malam Bejini. Pasti dia nyelonong ke kamar Pei buat karir. Dia berani merayu Pei. Nyonya, kalau tidak diurus, Pei benar-benar akan terpikat. Menyusup ke kasur pacarku tengah malam? Berpura-pura jadi perawan suci. Lin Xiaoqiu. Kamu cari masalah. Dengarkan. Apapun caranya, buat Tuan Pei membencinya. Nanti saat aku jadi istri presiden, Takakan kelupakan jasmu. TNPI, apa Anda menyinggung Lin Xiaoqiu? Kenapa belakangan dia selalu menghindar melihatmu? Sudah. Lin Xiaoqiu. Sudah besar, tidak mau dengar perintah atasan. Saya tidak dengar. Kenapa saya merasa kamu dengar? Kamu pura-pura tidak dengar. Kenapa kamarku tidak dibersihkan akhir-akhir ini? Kamu tidak datang membersihkan. Saya tukar jadwal dengan teman. Tidak boleh sembarangan tukar shift. Mulai sekarang, hanya kamu yang bersihkan kamarku 3 kali sehari. Jangan kurang sekali. Baik, sekarang juga, bersihkan. Baik. Li Xiaoqiu. Apa aku semenyeramkan itu? Kamu terus menghindariku. Tuan Pei, saya sedang membersihkan. Malam ini, Saya tidak ingat. saya ingat saya mabuk, tapi tidak sampai tak sadarkan diri. Saya tahu apa yang saya lakukan. Maafkan sudah menciummu tanpa izin. Saya minta maaf atas sikap saya. Tapi, Tuan Pei, pernahkah Anda memikirkan istri Anda? Dia sangat menyukaimu. Bagaimana bisa Anda berkata begitu? Bagaimana jika dia tidak ada? Bagaimana jika saya tidak punya tunangan? Saya bersamanya karena kecelakaan. Tidak ada perasaan di antara kami. Sejak hari kamu datang ke hotel, saya tertarik padamu. Selama ini saya terus mengapa saya sangat peduli padamu? Kini saya akhirnya memutuskan. Saya jatuh cinta pada. Saya ingin kamu tahu perasaan saya. Jika memungkinkan, berilah saya kesempatan. Saya akan urus semuanya. Saya, Pei. Saya hargai perasaanmu, tapi saya tahu batasan saya. Sebagai pemimpin, Anda pemimpin yang baik. Tapi dalam hal perasaan, Anda menggunakan kecelakaan dan kejadian perasaan sebagai alasan. Harap jadikan setiap hubungan serius, termasuk diri sendiri.
Saya dibius. Lepaskan saya. Lepaskan. Saya akan bertanggung jawab. Lepaskan. Swamai. Terima kasih. Cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku. Li Xiaoqu. Tamu di VIP 8823 sudah check out. Cepat periksa dan bersihkan kamarnya. Cepatlah. Kalau membersihnya lama, bisa mengganggu proses check out tamu. Akan kupotong insentif. Ding Xiaoqiu. Kalau tidak segera pergi, kau akan kuhukum berat. Meneer Yo, Meneer Yo, Meneer Yo, Anda mencari saya? Tuan Fu, tolong verifikasi. Apa dia yang membersihkan kamarmu? Ya, dia. Taon dia. Apa yang kalian lakukan? Mengapa menahan saya? Dompet Tuan Fu hilang saat check out tadi. Hanya kamu yang masuk ke kamarnya. Kamu paling mencurigakan. Tuan Fu, saya memang masuk kamar Anda, tapi tidak melihat dompet itu. Nanti akan ketahuan. Meneer Ju, dompetnya ditemukan petugas kebersihan. Camus. Ling Xiaoqu. Berani-beraninya mencuri barang tamu. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak mengambilnya. Tuan PI, ada masalah besar. Dia tertangkap basah. Masih mau berkata apa lagi? Aku tidak. Pasti ada yang menjebak aku. Kalau tidak percaya, cek saja rekaman kamera. Rekaman kamera. Namun sayangnya, kemarin tim maintenance bilang kamera sedang rusak. Sampai sekarang belum diperbaiki. Aku heran kok bisa rusak tepat waktu begini. Jangan-jangan kau sengaja merusaknya. Zhao Kaio. Kalau hari ini kau mau mengundurkan diri, aku bisa memaafkan. Aku yang akan melepas. Mengapa hotel punya karyawan sepertimu? Karyawan bermulut haram begini. Kau merusak reputasi Hotel Yunding. Hubungi polisi dan bawa ke kantor polisi. Geledah badannya. Lihat ada barang curian lain atau tidak. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh. Aku tidak. Aku tidak. Dasar wanita tak tahu malu. Sudah cukup. Tuan PI, Lin Xiaoqiu ini mencuri uang tamu. Saya menanganinya sesuai prosedur. Saya tidak. Aturan dibuat untuk melindungi orang, bukan menjerumuskan orang, menggeledah semena-mena, melanggar hak asasi manusia. Ini yang kau sebut menjalankan aturan? Tuan Pei, buktinya sudah jelas. Dompet tamu yang hilang ada di kereta kebersihannya. Untuk nama baik Hotel Sa. Sebagai manajer, cara Anda menyimpulkan sesuatu terlalu Terburu-buru. Presiden Pei, saya melakukan ini untuk menjaga reputasi Hotel Summit. Dia hanya pekerja migran dari desa. Mungkin tak pernah lihat uang sebanyak itu. Dia mencuri karena serakah. Walau saya dari desa, tapi uang ini hasil kerja keras saya. Saya cari uang dengan jujur. Saya tidak mencuri apa-apa. Anda tidak punya bukti. Jika tak bisa beri bukti hari ini, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Tien Pei. Apa Anda memihak gadis desa ini? Jangan buru-buru menyimpulkan. Saya akan tetap objektif. Tidak memihak saya papan. Karena Anda minta bukti. Kita cek CCTV hotel. TNPI, Anda tak tahu kalau CCTV Hotel. sengaja dirusak olehnya. Saya tidak. Sistem pengawasan hotel memiliki sistem keamanan tercanggih di dunia. Anda bilang sekarang, dia merusaknya sendirian? Siapa tahu caranya? Mungkin ada kaki tangannya. Yang pasti, CCTV hotel kemarin sudah rusak. Siapa bilang CCTV-nya rusak? Semua, silakan lihat. Ini rekaman CCTV yang sebenarnya.
Ini tidak mungkin. C'est Yasuda. Tapi satu hal yang benar. Kemarin CCTV memang rusak. Tapi bukan dia sengaja merusak sistem keamanan hotel. Memfitnah dan menyalahan. Joe Dajan, kau sampah hotel ini. Tuan Pei. C'est Yakuma Berkanda. Tindakanmu sudah melanggar hukum berat. Kau manfaatkan jabatan untuk pelecehan seksual. Li Mei sendiri sudah mengaku. Tuan PI, saya difitnah. Saya tidak bersalah. Kesabaranku sudah habis. Aku sudah punya bukti kolusimu dengan Youdajun. Aku sudah dapat. Ini kesempatan terakhirmu. Aku tanya terakhir kali. Maukah kau konfrontasi langsung Youdajun? Kakak Mei. Waktu lihatmu minum obat tradisional. Tuan Pei Kuriga, ou Dajin Bermazala. Suru Seiya Selidiki Diam-Diam. Tapi Li Mei tidak mau mengaku. Sekarang lihat Yo jebakmu. Dia langsung interogasi sendiri. Li Mei akhirnya mengaku. Lama tak lihat Tuan PI segala ini. Pei adalah orang itu. Setiap kali ada karyawan baru yang masuk, dia menyuruhku menggunakan cara untuk mengirim mereka ke kamarnya. Kalau bukan karena pertemuan dengan Tuan Pei waktu itu, Li Xiaoqiu sudah jadi korban kejahatannya. Dazar Bajingan. Kau mengkhianatiku. Youdajun, kau lebih buruk dari binatang. Joe Dajan. Kelakuanmu hina, menyalahgunakan jabatan, tak pantas jadi karyawan Hotel Yundi. Mulai hari ini, kau dipecat. Segera hubungi polisi. Tuan Pei, tolonglah. Kakekku pernah menyelamatkan kakekmu dari pisau. Kau tak boleh melakukan ini padaku. Tuan Pei, saya hanya sesaat tidak sadar. Berilah saya kesempatan lagi. Tak ada pengampunan abadi. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kau tak layak bekerja di hotel ini. Bawa pergi. Terima kasih. Desar Pekandang, anak desa saja tak bisa kau hadap. Kamu adalah karyawan hotel, dan kamu tidak bersalah. Aku percaya padamu. Terima kasih. Xiao Qiu, Kakak Junhan. apa kamu baik-baik saja? Kamu diperlakukan kasar. Kenapa kamu di sini? Oh, kamu meneleponku tapi tak bicara apa-apa. Aku dengar ada keributan di sini, jadi segera datang ke sini. Oh, mungkin tak sengaja tertekan. Aku punya obat di sini. Mau kupanggilkan dokter untukmu? Tidak, terima kasih, Pak Presiden PI. Tuan PI, tidak masalah. Aku akan antar Xiaoqiu ke rumah sakit. Aku punya obat. Tuan PI, boleh aku izin? Tidak. Tuan Pei, tidak masuk akal tidak mengizinkan cuti karyawan yang terluka. Aku antar kau ke rumah sakit. Ha, Lin Xiaoqiu. Kau hanya pekerja migran desa. Hari ini akan kuperlihatkan dengan jelas. Siapa yang paling terhormat? Hei Xiaoqiu. Kau ada waktu hari ini? Datanglah ke rumahku. Makan pelan-pelan. Aku sungguh tidak perlu ke rumah sakit. Tidak, aku tidak terluka. Ngapain ke rumah sakit buang uang? Kian baru telepon kau. Suruh bersihin kamarnya? Kian bilang pengasuhnya cuti. Kenapa aku merasa, sejak Kian jadi orang kaya, dia berubah? Kalian kan teman sejak kecil. Dia memanfaatkanmu jadi pengasuh? Masa sih? Dia tahu aku butuh uang. Mau bantu agar dapat uang lebih. Xiaoqiu, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak sulit. Penghasilanku jauh lebih besar daripada di desa.
Atasan juga memindahkanku ke divisi lain dan naik gaji. Sekarang aku bisa menabung banyak setiap bulan. Nanti aku akan ajak nenekku ke kota. Xiaoqi, kamu terus menyebut atasanmu. Apa kamu suka dia? Mana mungkin, dia CEO perusahaan. Dan Tunengan Qianqian. Mana mungkin aku menyukainya? Ayah, dia Tunengan Qianqian. Ayah. Dia Tunengan Qianqian. Lin Xiaoqi, jangan dekat-dekat dengannya. Ah, waktuku mepet. Kak Junan, aku harus pergi dulu. Jauh, biar kuantar pakai mobil. Tak usah, aku harus berkemas dulu, nanti aku naik bus sendiri. Dah, Kak Junan. Hei, Sampai ketemu lagi. Wah, ini villa Pak Direktur PI. Cantik sekali. Anda tamu yang diundang Nyonya? Saya Wang Ma. Biar saya bawa. Ah, tak usah. Ini oleh-oleh khusus dari kampung halamanku. Ini sangat penting. Tak perlu beri tahu saja ledak daper. Aku yang antar sendiri. Baik, saya antar. Ini berat. Badanyang sama bulu berkumpul bersama, yang sejenis berkumpul. Hai Xiao, kamu sudah datang. Qian. Tante, turun dulu saja. Xiao, kamu datang. Silakan duduk. Qian. Orang tuamu kirim banyak barang. Katanya ponselmu tidak bisa dihubungi, jadi dikirim ke aku. Coba kamu telepon mereka, supaya mereka tenang. Aduh, aku sibuk setiap hari. Tak sempat menelepon. Lagipula, aku senang tinggal di kota. Tiap bulan aku kirim uang banyak. Masih apa yang dikhawatirkan? Om dan Tante juga khawatir. Mereka tanya kapan bawa pacar pulang. Xiaoqiu, kamu belum tahu ya. Yandong sudah melamarku. Kami akan tunangan sebentar lagi. Nanti saat tunangan, pasti aku undang mereka. Xiao, sini. Kamu bilang aku dapat Bahagia. Aku bahagia asalkan kau juga. Meski kita saudara baik, Yuan Dong belum tahu hubungan kita. Aku istri presiden, sedangkan kau cuma petugas kebersihan hotel. Aku khawatir jika ini terbongkar, orang akan sangka aku memberi kau koneksi. Kau tahu, Yuan Dong paling benci nepotisme. Oh, Zhao Kaio. Kau tak akan menyalahkanku kan? Tentu tidak. Aku tahu kau melindungi aku dan Tian Pei. Aku tahu kita saudara terbaik. Siapa sahabat terbaikmu? Kamu itu kampungan. Pengurus kebersihan sedang kudi hari ini. Aku memintamu untuk membersihkan. Kau tak marah kan? Tidak, aku jago bersih-bersih. Aku janji rumahmu akan kinclong. Dasar pinkang. Berhenti. Kau pekerja harian yang masak? Kenapa cari orang cacat? Sepatumu kotor sekat, tak tahu aturan? Harus pakai alas kaki di rumah majikan. Aku pengasuh sementara. Kau istri simpanan, yang dicari di luar, ya? Apa statusmu? Jangan panggil Pei Yuandong langsung namanya. Pakai alas kaki dulu sebelum masuk. Setelah masak, bersihkan juga rumahnya. Kalau malas, kau akan kena hukum. Tante, kakimu sakit? Silakan duduk. Kakimu baik-baik saja? Beberapa hari lalu, kakiku terkilir. Nak, apa kau pelayan di sini? Kenapa aku tak pernah lihat kau? Aku Qian. Aku karyawan grup Yundi. Hari ini Nona minta aku bersihkan rumah sementara. Nyonya, Nona macam apa itu? Kau kerja di grup Yunding? kau kenal Pai? Iya. Hei, kamu datang untuk kerja ya? Masih mau gaji nggak? Nyonya, kami segera mulai.
Tante duduk saja di sini tunggu aku istirahat. Kaki tante tidak nyaman. Aku yang kerja, bayarannya untukmu. Malu-maluin saja. Tak apa, aku masih muda kerja cepat. Namamu siapa? Xiaoqiu, Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqi. Kamu baik dan rajin sekali. Kalau saja kamu jadi menantu, aku pasti tertawa dalam mimpi. Tent, sudah selesai bersih-bersih. Aku mau naik bus sekarang. Mau ikut bersama aku? Pintar. Kamu bisa duluan pergi. Aku masih harus menunggu. Aku pergi setelah anakku pulang. Anak tante juga kerja di sini? Anakku, dia tinggi dan tampan. Agak polos sedikit, dia sulit bedakan orang. Kalau ada kesempatan, aku perkenalkan dia padamu. Baik, kalau begitu tante, aku duluan. Hei, kenapa masih duduk di sini? Cepat bangun. Boleh duduk di sofa ini? Kamu tahu aku siapa? Kenapa aku tak boleh duduk di sini? Kamu cuma pekerja sementara. Bersikap sok mulia untuk apa? Cepat bangun. Sofa ini. Bukan untuk orang hina sepertimu. Kenapa Pi Yuandong cari anjing? Istri yang suka merendahkan orang? Nek, lagi ngomong sama siapa? Awas ku buat kamu diusir keluar. Kuingatkan. Ini kompleks villa mewah. Bukan tempat sembarangan berbuat kasar. Su Kian, kamu ngapain? Dia ibuku, bukan pengasuh. Dia ibu. Maaf. Tent. Aku tak tahu ibu adalah ibu Yuandong. Kalau saja aku tahu, aku pasti tak akan bersikap kasar padamu. Hanya karena aku bukan ibu Yuandong, kau bisa merendahkanku dan bersikap kasar padamu? Ini calon istri baik yang kau temukan untuk keluarga Pei. Suamiku. Kita belum punya akte nikah. Jangan sembarangan memanggilku suami. Lin Xiaoqiu saja sudah cukup merepotkanku. Sekarang ada si tua ini. Pergilah ke lantai atas dulu. Ibu, duduklah dulu. Kalong menantu yang kau pilih. Berhati jahat, berkarakter buruk. Aku tidak suka dia. Dia tak layak masuk keluarga PI kita. Ibu, beri aku waktu. Aku bisa mengatasinya. Mengatasi apa? Berikan dia uang, dan lepaskan dia. Kau lihat Neni Wang? Begitu mendengar suaranya, dia langsung ketakutan. Dia memperlakukanku seperti babu, tapi bersikap seperti nyonya rumah. Belum resmi masuk pun. Kalau sudah masuk, sombongnya akan lebih menjadi. Ebio. Aku tak minta kau cari yang setara. Tapi setidaknya berkarakter baik. Aku tak mau terima dia memanggilku ibu. Kau yang tentukan. Ebio, jangan marah. Su Qian. Apa ibumu tidak menyukaiku? Aku tahu dia pasti merendahkanku. Dan menganggap aku tak pantas untukmu. Tapi aku terlalu takut kehilangan, makanya aku tak bisa menemui, dan tak bisa kendalikan emosiku. Sayang, bisakah kau maafkan aku? Kakak. Mari kita bicara. Suamiku. Apa kau lupa janjimu waktu itu? Kau bilang akan bertanggung jawab padaku. Aku sudah jadi istri. Kau tak akan ingkar janji, kan? Jangan dipikirin, nanti minta maaf ke ibuku saja. Benarkah? Suamiku, kau baik sekali. Aku ada urusan. Istirahatlah yang cukup. Suamiku. Bangkai tua sialan. Kau selalu hancurkan rencanaku. Nyonya, kenapa tak beritahu sebelumnya? Tuan Hi belum berangkat kerja hari ini. Anak durhaka buta itu, untuk apa aku mencari dia? Aku cari menantu. Ini tak ada hubungannya dengan dia. Bu, istri CEO-nya ada di villa, bukan di hotel. Mau saya antar? Aku cari menantu lainnya. Jangan ikut aku. Nyonya Pei.
Oh, maaf ya, tidak apa-apa. Tant, Xiao Qiu. Akhirnya ketemu juga. Tante tidak kerja di villa malah datang kerja di hotel kami. Kamu datang ke tempat yang tepat. Hotel kami. Fasilitasnya bagus, bosnya juga baik. Bosnya namanya Pei Yuandong? SHH, ini nama bos. Jangan sembarangan panggil. Orang lain tidak boleh. Tapi saya boleh. Nak, sudah menikah belum? Sudah punya pacar? Belum. Baguslah. Aku kenalin anakku padamu. Tingginya 1,8 meter. Tidak merokok atau minum alkohol. Dan ganteng. Puas pasti lihat. Hahaha, Tant, saya belum mau pacaran. Ada apa? Sudah punya orang di hati? Li Xiaoqiu, ngapain kamu? Kamar sudah dibersihkan, malas-malasan di sini. Dari mana kamu? Ini lantai VIP, bukan sembarang orang. Manajer Liu ikut membantu bersih-bersih hari ini. Belum sempat ambil seragamnya. Kerjamu lambat sekali. Bisa cepat tidak? Tamu sudah mau check-in. Spray baru sudah habis. Saya turun sekarang. Tamu sebentar lagi naik. Masih sempat ambil tidak? Masih ada kan? Ini spray lama yang baru diganti. Bodo sekali kamu. Asal tidak kotor, pakai saja terus. Jangan menunda. Manajer Liu, ini tidak boleh. Spray lama belum dicuci atau disinfeksi. Ini melanggar standar kebersihan hotel. Tidak sesuai standar hotel bintang 5. Juga tidak menghargai tamu. Kamu keras kepala. Kamu benar-benar keras kepala. Spray tidak akan membunuh orang. Kalau bau, semprotkan parfum saja. Kalau sampai check-in tamu tertunda, dan kinerja saya terganggu, habislah kamu. Manajer Liu, meski waktunya mepet, kita tidak bisa begini. Saya ambil spray baru sekarang. Statusmu apa? Schleber berani ngomong prinsip sama saya? Saya manajer Departemen Housekeeping. Saya yang berkuasa di sini. Sekarang ganti segera. Dia benar. Tapi kamu salah. Kamu cuma manajer kamar. Gaya pejabat sekali. Kamar VIP Hotel Yunjin. Tarif per malam puluhan juta. Spray harus diganti tiap hari dan harus baru. Kamu sembrono. Biarkan tamu tidur pakai spray lama. Berani-beraninya wanita gila mengajari saya? Hanya karena saya ibu Pei Yuan. Anda, Nyonya Pei, pemegang saham terbesar. Wah, lelucon yang lucu sekali. Hahaha. Siapa yang tidak tahu, Nyonya Pei sudah di luar negeri beberapa tahun. Kakek tua berbusana norak begini, berani-beraninya menyebut diri Nyonya Pei. Kalau Tuan Pei tahu, kau tak akan tahu bagaimana tewasnya. Kalau tak percaya, Panggil saja Pei Yuandong ke sini. Aku ingin lihat bagaimana aku mati. Apa bisa seenaknya minta ketemu Pei? Betul, dia bisa temui saya kapan saja. Tuan Pei. Nenek ini ngaku ibu Anda begitu datang. Saya hampir usir dia. Ibu, kenapa tidak beri kabar? Anda benar Nyonya Pei. Kalau ku beritahu duluan, masih bisakah kulihat sandiwara bagus ini? Kau ganti spray baru denken yang bekas. Mengabaikan reputasi Summit Hotel. Beraninya kau. Tuan PI, Nyonya PI, saya hanya ingin cepat selesaikan tugas, agar tamu bisa segera check-in. Reputasi Summit Hotel dibangun dari setiap detail, melayani tamu pakai spray bekas. Ini sama sekali tak boleh terjadi. Laporkan diri ke HRD untuk diproses. Mengenai kelalaianmu, akan kuberi sanksi sesuai aturan perusahaan. Pei. Perlu kusuruh orang antar ke sana? NAK. Lin Xiaoqiu bekerja baik hari ini. Lin Xiaoqiu, mulai hari ini kau jadi wakil manajer kamar. Semoga bisa pertahankan kinerja baik dan patuhi standar pelayanan. Benarkah, Presiden Pei? Saya pasti akan lebih giat bekerja. Dan takkan kianati kepercayaan Anda. Terima kasih, Presiden Pei. Bibi, benarkah Anda Nyonya Pei? Anda dirikan hotel dengan almarhum Pei, hingga akhirnya mendirikan grup Pei. Apa kalian saling kenal? Dia anak saya. Mari kita lihat bagaimana. Mom, apa yang dimaksud? Xiaoqiu adalah mertua yang saya inginkan putri. Jika Anda 2 hit off, pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan lisensi pernikahan. Auntie, Anda salah. Mr. Pei adalah bos saya. Gimana menjadi bos? Cuma karena dia bos,
gak bisa jatuh cinta, menikah, dan ada anak. Hanya beritahu saya jika Anda menyukainya. Mrs. Pei, terima kasih untuk cinta Anda. Saya tidak ingin jatuh cinta atau menikah sekarang. Saya akan pergi sekarang juga. Anak perempuan yang cantik, hanya jika dia bisa menjadi putri mertua saya. Ini kesalahan Anda untuk tidak teliti saat mencari seseorang. Sister Xiaoqiu, dapatkah Anda makan siang dengan saya di kafetaria? Apa yang bagus di kafetaria? Saya akan mengantar Anda untuk makan makanan lezat. Jean Bu à Mazala. Saya harus memeriksa kebersihan ruang tamu pada sore hari. Anda harus beristirahat dengan baik. Apa yang salah? Ini bukan transaksi besar untuk memiliki hidangan. Anda mengatakan dia terlalu sibuk untuk melihat siapapun. Dia biasanya bagus untuk orang lain dan populer. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi wakil manajer ruangan. Begitu banyak orang menyukainya. Saya mendengar bahwa dia memiliki banyak prototipe sekarang. Setiap hari, ruang penyimpanan di ruang loker diisi dengan surat cinta dan hadiah. Yegemen ya saya hubungin Maimi Manager. Un tuc me l'apporte kepada Anda. Hah? Biarkan dia melaporkan dengan hati-hati. Jika Anda menyukainya, katakan saja. Mengapa Di mana dia? Dia minta izin sore ini. Dia sudah pergi. Siapa yang mengizinkannya? Kenapa aku tidak tahu? TN. Paye Anya per luisin que HR. Dia pergi ke mana? Cancan buta? Kencan buta dengan siapa? Paye. TNPI, bukankah ini tidak pantas? Beraninya kau bicara begitu. Kau saja tidak bisa cari orang. Dia sedang kencan buta. Dari mana aku tahu dia di mana? TN. Paye, quitta ses parties en curie. Diam. Kencannya dengan Li Junhan. Apa mereka sudah pacaran? Tebus film yang kemarin kita lewatkan. Ayo kita tebus sekarang. Mau nonton apa? Aku yang beli tiketnya. Aku boleh nonton apa saja. Kak Zenai, kamu yang pilih. Kalau begitu tunggu di sini. Jangan. Bisa kok. Ayo pergi. Ke bioskop. Sinewa tiket diberikan hari ini. Jangan, Presiden PI bisa rugi besar. Bonus tahunan bisa hilang. Aku berangkat dulu. Ada tugas mendesak. Apa tugas mendesak untuk Pei? Bersihkan kamar. Tugas mendesaknya adalah membersihkan kamar. Ada masalah APA? Tidak ada. ITU. Bantu pilih setelan untuk besok. Saya tidak bisa memadukan pakaian. Kenapa tidak minta orang lain? Tidak apa, lakukan sesuai perasaanmu. Menurut saya istri CEO lebih cocok untuk TNPI. Atau mau saya panggilkan dia? Kamar Anda sudah saya bersihkan. Jika tidak ada lagi, saya permisi. Jadi Anda lebih memilih kencan buta daripada kasih saya kesempatan? Saya tidak mau. Kalau saya memaksa. TNPI, tolong jaga sikap. Jika teras mengganggu saya akan keluar. Kau mengancam saya. Kalau begitu saya keluar sekarang.
Maaf, saya menghargaimu. Kamar TNPI akan saya serahkan ke orang lain. Apa yang terjadi belakangan ini? Dokter, saya tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Saya merasa sangat tidak nyaman. Bisakah dokter beri obat pereda dulu? Saya masih harus bekerja. Sekarang tidak bisa sembarangan minum obat. Anda hamil. Saya hamil? Ibu sendiri tidak tahu sedang hamil. Nanti ajak ayah bayinya untuk konsultasi. Hamil kenapa? Ada masalah APA? Kamu kenapa sih, Ada APA? Memangnya kenapa? Harus bagaimana? Kamu pembawa sial dan beban. Ayahmu kabur. Ibumu sudah meninggal. Kamu anak haram tanpa orang tua. Kamu pembawa sial dan beban. Pergi menjauhlah. Kamu tidak tahu malu. Li Xiaoqiu. Li Xiaoqiu, kamu kenapa? Saya bisa hidup tanpa suami. Tapi anak ini perlu ayah. Pei Zong. Nyonya Pei tanya kapan bapak mau temani mencoba gaun pengantin. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa-apa. Bapak boleh temani istri mencoba gaun pengantin. Mencoba gaun pengantin? Nyonya bilang melihat gaun pengantin yang sangat disukainya, dan ingin membelinya dulu. Beliau ingin pakai. Tante, kenapa Anda di sini? Apa Anda mencari Pei? Mengapa aku mencari dia? Aku cuma ingin menemuimu. Aku sedang belanja. Kakiku sudah temani aku makan. Tante, apa Anda ingin menjodohkanku dengan Presiden Pei? Wah, kamu sudah tahu semuanya. Ini cuma makan biasa. Kamu tidak keberatan, kan? Tante, aku dan Pei mustahil bisa jadian. Dia sudah punya istri. Aku tidak mau ikut campur hubungan orang, apalagi jadi pelakor. Jadi, tolong jangan dijodohkan lagi. Kalau gitu jangan telpon dia. Makan saja dengan aku. Aku harus patroli. Ah, cuma makan kok. Nggak lama-lama. Ayo, ayo. Li Xiaoqiu sok suci di depan orang. Diam-diam mau rebut pacarku. Maling cowok orang. Posisi istri Sio harus jadi milikku. Su Qian. Nyonya, ada perlu apa hari ini? Kudengar kamu dihukum HR karena Lin Xiaoqiu. Dia malah naik jadi wakil manajer departemen kamar. Jangan sebut si sialan itu. Kalau bukan karena dia, performaku tidak bakal kena penalti setahun. Ini trik lama. Dulu manajer Yao bisa jatuh. Hingga dipindah ke departemen kebersihan. Sekarang dia ulang lagi. Kalau dibiarkan, posisi manajer kamarmu yang diincar. Maukah kamu diam saja melihatnya merebut jabatanmu? Dia orang kampung pantas gantiin aku? Singkirkan saja dia. Nyonya, Anda memang punya dendam sama dia. Dia bahkan mau merebut posisiku sebagai istri Sio. Menurutmu tidak ada? Dia berani merayu Presiden PI. Manajer Liu, setelah ini selesai, posisi manajer kamar pasti jadi milikmu. Malam ini ada jamuan di ballroom hotel. Akan ada kekurangan staf. Aku akan kirim Lin Xiaoqiu ke sana. Kalau ada kejadian tidak terduga, kecelakaan kan bisa terjadi. Lin Xiaoqiu. Noda di meja itu tidak bisa dibersihkan. Kamu yang urus itu. Baik, aku akan ke sana sekarang. Lin Xiaoqiu. Ini semua salahmu, Lin Xiaoqiu. Semua ini kesalahanmu sendiri. Setelah hari ini, akulah yang akan tetap jadi yang utama. Xiaoqiu. L'empuis tout à Kanjatu, Mingirla. Tuan PI, Tuan PI, jangan nakuti aku.
Panggilkan ambulans. Panggilkan ambulans. Dokter, apakah dia akan meninggal? Tidak, tidak. Untungnya tidak mengenai posisi vital. Unique image de gare au Tacringan. Soal gadis lain yang dibawa ke sini, Dia sudah meninggal. Bagaimana keadaannya? dia hamil. Dia pingsan karena kurang gizi dan ketakutan. Dia hamil. Kamu bilang Li Xiaoqiu hamil. Iya, hasil tesnya sudah keluar. Lin Xiaoqiu hamil. Kakak Xiaoqian, bagaimana dengan Presiden PI? Dia baik-baik saja. Aku akan menjenguknya. Dia belum sadar. Tapi dokter bilang dia baik-baik saja. Kenapa tidak beritahu kalau kamu hamil? Aku akan menemuinya. Bukankah kita sahabat baik, Zioxing? Kenapa tak beritahu saat terjadi? Sudah kutanya siapa ayah bayi ini. Ayah bayi ini adalah Xiao Huan. Apa ayahnya tidak mau bertanggung jawab? Sudah kukatakan kalian belum menikah. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Aku akan hubungi dokter untuk operasi. Kakak, aku ingin pertahankan dia. Dia anak haram. Kenapa ingin pertahankan dia? Kamu sanggup? Dia bukan anak haram. Dia anakku. Sekarang aku punya pekerjaan dan gaji. Meski tidak punya ayah, aku bisa membesarkan. Tidak. Anak ini harus digugurkan. Bu, Peizong sudah bangun. Li Xiaoqiu, kamu baik-baik saja? Yuan Dong. Yuan Dong. Aku hamil. Hasil tesnya sudah keluar. Yuan Dong. Aku mau kasih tahu pas kamu pulang nanti malam, tapi tak menyangka terjadi kecelakaan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Yuan Dong. Kamu akan jadi ayah. Yuan Dong, kita buruan adakan pernikahan yuk? Nanti kalau perutku sudah membesar, gak akan cantik pakai gaun pengantin. Lin Xiaoqiu, anakmu nanti lahir pun tetap jadi anak haram seperti. Manager Manajer Lin, katanya istri CEO hamil, benar tidak? Manajer Lin, jangan sembunyiin. Sekarang semua karyawan hotel sudah, katanya suplemen nutrisi keluarga Pei dikirim ke apartemen Pak Pei terus. Bayinya sangat berharga. Pak Pei kan anak satu-satunya, lahir nanti jadi anak sulung. Mungkin nanti mewarisi seluruh keluarga Pei. Pasti, iya kan, Manajer Lin? Nak, jangan khawatir. Ibu sendiri. Li Xiaoqiu. Tak perlu lari saat melihat. Tidak. Tuan Pei, lukanya masih sakit? Kukira kau sudah lupa. Mana mungkin? Kalau bukan kau, aku yang akan kena saat itu. Kau penyelamatku. Bilang saja kalau butuh bantuan nanti. Kalau gitu, traktir aku. Kau mau berterima kasih kan? Cuma mentraktir makan, enggak berlebihan. Emang tidak berlebihan. Kapan kamu ada waktu, Pei? Kebetulan sekarang aku free. Tunggu dulu, PI, masih ada rapat penandatanganan pesanan internasional. Batalkan. Ayo pergi. Pesanan 500 juta yuan bisa dibatalkan?
Minumlah. Aku tidak bisa minum alkohol. Ini pertama kalinya kita makan di luar. Tidak apa minum sedikit. Nanti kuantar kamu pulang. Pak Pei, sungguh aku tidak bisa minum. Nanti aku minum air putih saja. Baik. Paket buah harganya 988.000, terlalu mahal. Aku khawatir uangku tidak cukup. Tidak masalah, aku punya kupon. Harganya jadi murah setelah pakai kupon, tenang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Aku tidak makan, akan kuantar kamu ke rumah sakit. Baik. Kamu mau apa? Tidak, sungguh tidak perlu ke rumah sakit. Kamu harus pergi. Anggap saja ini, cek kesehatan gratis untuk karyawan. Aku benar-benar tidak mau pergi. Lepaskan aku. Sayang, kenapa kamu di sini? Oh, aku ingin mengajakmu makan malam bersama aku dan baik. Bu, Presiden Pei salah paham kalau aku tidak sehat dan ingin membawaku ke rumah sakit. Sayang, setelah perempuan biasanya seperti itu. Belakangan aku sering muntah-muntah di rumah. Xiao Qiu pasti mengalami mual pagi. Tidak apa-apa. Kamu hamil. Saat Xiao Qiu di rumah sakit waktu itu, aku melihat hasil pemeriksaan. Kehamilan adalah kabar bahagia. Jangan khawatir, perusahaan Yuandong kami tidak akan memperlakukan karyawan hamil dengan buruk. Yandong, benar kan? Siapa ayah dari anak ini? Siapa ayah dari anak ini? Siapa ayahnya? Apa waktu itu saat You Dajun mengganggumu? Masa mungkin begitu? Siapa ayah anak ini? Aku rasa anak ini anakku. Kak Junhan. Anak Xiao Qiu adalah milikku. Ini punya. Ya, ini punyaku. Kami sudah lama bersama, wajar kalau punya anak. Kami rencana daftar nikah dalam beberapa hari, lalu pulang ke kampung untuk resepsi. Benar kan, Xiaoqiu? Ya. Sayang, Xiaoqiu, juga karyawan teladan di hotel ini. Bagaimana kalau kita beri hadiah pernikahan? Kita beri hadiah pernikahan. Kami pasti kirim permen nikah ke pasangan Pei. Xiao Qiu, kalau tidak nyaman, kita pulang dulu saja. Sayang, perutku sakit. Sayang. Kedua. Terima kasih. TAPI. Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Chanshan menggebanggiku dan memberitahuku soal kehamilanmu. Menyuruhku datang ke Hotel Yunyi untuk membujukmu menggugurkan bayi. Kak Junhan. Aku takkan pernah menggugurkan anak ini. Apa karena ayah si anak? Bukan. Sejak ada anak ini, dia juga nyawa yang hidup. Nenek juga tak pernah benci padaku. Dia membesarkanku dengan susah payah. Seberat apa pun membesarkannya. Akan kudidik dengan baik. Xiaoqiu. Ayo kita menikah. Anakmu adalah anakku. Kita besarkan dia bersama. Kak Junan. Terima kasih, tapi maaf. Aku tak bisa setuju. Siapa ayah anak ini, bisa kau beri? Jangan khawatir tentang dia. Bahkan jika hanya anakku, aku bisa urusi sendiri. Siapa pria tak bertanggung jawab itu, akan kuhukum dia. Aku dan dia. Hanya kecelakaan. Kecelakaan bukan alasan. Tahukah kau beratnya jadi ibu tunggal? Kak Junhan, terima kasih. Tapi aku sudah bulatkan tekad melahirkannya. Takkan ku sesali. Xiaoqiu. Apa kau tak paham perasaan? Kenapa tak beri aku? Karena kamu tak mau pulang ke villa, aku yang akan datang. Aku harus memilikimu malam ini.
Apa rasanya? Kamu suka bau sabun mandi murahan ini? Sayang, kamu pasti tidak nyaman. Biarkan aku membuka kancing baju. Zio Kayu. Lin Xiaoqiu lagi? Dia beri kamu obat bius apa? Tak apa, asalkan aku bisa tidur bersama. Kalau aku hamil anak keluarga Pei. Lin Xiaoqiu tak bisa berbuat apa-apa. Sayang. Aku Lin Xiaoqiu. Kenapa kamu di sini? Kudengar kamu mabuk, sayang. Aku datang merawat Pergi. suamiku. Aku bilang pergi. Kamu terlalu mabuk sampai tak mau sentuh aku. Ini semua salahmu, Lin Xiaoqiu. Aku Injin Lin Xiaoqiu Mati. Mati malam ini. Tuan Pei, saya dengar, nonanya berencana sesuatu lewat teleport. Dia mau Lin Xiaoqiu tewas, malam ini juga. Apa katamu? Ayahmu sudah tahu aku hamil. Kalau kita tetap di hotel lebih lama, pasti akan ketahuan juga nanti. Besok pagi aku akan berhenti. Nanti mama cari tempat baru, dan pekerjaan baru. Aku akan cari uang untuk menafkahimu. Lin Xiaoqiu, kok tidak ada di asrama? Aku di luar malam ini. Aku melihatmu, jangan bergerak. Hei tai. Pak Li, Anda tidak apa-apa? Li Zio Kayu, Li Xiaoqiu, kejar mobilnya, hubungi rumah sakit, cari tim medis terbaik. Li Zio Kayu. Pergi. Kita harus menyelamatkannya, dia hamil. Hei tai. Jangan khawatir, Pei. Kami akan lakukan semua untuk menyelamatkannya. Baik. Kau sudah bangun? Apa kau tidak nyaman? Bekas luka di punggungmu dari mana? Luka? Luka apa? Aku tidak paham maksudmu. Kau masih ingin menyembunyikannya. Kulihat bekas luka di bahumu. Kenapa waktu itu kau bilang tidak? Kau menolak. Ini cuma bekas luka. Harus dilaporkan ke Presiden PI? Bekas luka tak perlu dilaporkan. Tapi hari itu di pondok di desa. Itu hanya kecelakaan. Aku tak perlu kau bertanggung jawab. Jadi yang bersamaku waktu itu benar kau. Bukan Su Qian. Bukankah kau sudah kenal Kian? Dia datang dengan Lion Tin Gayok. Mengaku dialah yang bersamaku waktu itu. Pei. Lion Tin Jayak APA? Kau tidak lihat Lion Tin Gayok yang kuringgakan. Hari itu aku pulang dan ganti baju. Tak ada Lion Tin Jayak. Maksudmu Kian ambil liontinmu, lalu mengaku dialah yang bersamamu? Ya. Jadi, bayi dalam kandunganmu. Aku tahu firasatku benar. Orang yang bersamaku waktu itu benar kau. Pei Yuandong, kau bodoh ya? Seseorang saja tak bisa kau kenali. Aku salah. Aku bersumpah tak pernah sentuh Su Qian. Kalau kau tidak percaya. Kalau kau tidak percaya. Qian. Wanita ini sangat jahat. Kuduga lampu gantung jatuh dulu.
Dan kecelakaan mobil ini ulahnya. Masa mungkin? Kami tumbuh bersama. Kau anggap dia saudari, tapi dia mungkin tak anggapmu saudari. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Jangan khawatir. Aku takkan biarkan dia lukai kalian. Tu aneh. Su Qianqian datang ke hotel pagi-pagi. Bilang mau menikahimu hari ini. Mari kita lihat apa yang akan dilakukannya. Yundong. Yundong. Aku hamil anakmu. Kalau tak mau menikahiku hari ini, akan kugugurkan. Katanya Hamil? Baik. Ayo ke rumah sakit untuk periksa, apakah benar kau hamil? Dia yang meriumu. Lin Zio Kayu. Kasih rubah. Ayo semua lihat, ayo semua lihat. Lin Xiaoqiu Jalong, demi promosi, berani mesum dengan CEO. Aku hamil anak keluarga Pei. Tapi malah diusir, aku tak mau hidup lagi. Su Qianqian, sudah cukup sandiwara itu. Pei Yuandong. Lupa dengan giok pusaka ini, dulu kau berjanji akan bertanggung jawab. Ini caramu bertanggung jawab? Aku mau menikahi, jadi istri CEO. Bukan kau waktu itu. Kau curry dan pura-pura jadi Zio Kayu. Bahkan demi jadi istri CEO, kau tega membunuhnya. Ini giok pusaka keluarga Pei, tapi kau tak pantas memakainya. Kembalikan. Aku istri CEO. Kenapa? Bukankah kita tumbuh bersama? Bukan saudari terbaik? Bukankah kita tumbuh bersama? Bukankah kita saudari terbaik? Saudara baik. Jin Zioxing. Kau yang merayu priaku, kejayaan dan kekayaanku, serta segalanya. Huarong Fugue. Apa itu lebih penting dari persaudaraan kita? Kaya dan terkenal tak penting. Lebih penting hidup di gubuk dan makan kubis? Aku hampir jadi istri presiden. Mengapa kau rampas segalanya dariku? Fei Xiuqiu akan keluarin kau. Tangkap dia. Bagaimana menghadapi Fei? Laporkan polisi, dan biarkan hukum menghukumnya. Xiao Q, AY Aubergie. Kebenci kau yang merampas segalanya. Apa yang terjadi dengan semua ini? Ibu, ada apa? Su Qianqian tidak hamil. Xiao Qiu yang selama ini kucari. Dan dia hamil. Dia anak keluarga PI kita. Bagus sekali. Sudah kukatakan, aku suka kamu sejak pertama lihat. Xiao Qiu, kau benar jadi menantuku. Hahaha. Xiao, maafkan aku. Telah membuatmu menderita lama. Akan kucintai kamu sepenuh hati. Dan kulendangi kamu. Baik. Maukah kau menikah denganku? Ingin ku pegangmu dalam badai malam. Oh Xiao Qiu.